Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Kautsar beserta jajarannya, yang kami hormati orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, wabil khusus imam besar kita nafa'allahu bi ulumi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya dengan mengucapkan hamdalah bersama alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasul dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Orang tua kami, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita sambung kajian kita tentang keutamaan surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran. Ingat saya dulu sudah bahas surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian surat, ingat ayah bunda? Alhamdulillah. Tuh kalau lupa bisa diulang lagi ya Pak Ibu. Surat Al-Muluk, Al-Fatihah banyak keutamaannya. Al-Ikhlas sulusul Quran, kita baca 3 kali sama dengan mengkhatamkan Quran. Al-Muluk apa diantara keutamaannya? Kalau kita hafal Al-Muluk atau tiap malam kita baca Al-Muluk, maka kita akan terhindar dari azab kubur. Bahkan besok di akhirat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut tentang keutamaan akhir dari surat Al-Baqarah. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Mas'ud Al-Badari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca, bil ayataini, 2 ayat, min akhiri suratil Baqarah, yaitu akhir dari surat Al-Baqarah. Apa balasannya? Fi lailatin, di waktu malam hari, fakafatahu, maka Allah jaga orang tersebut, Allah lindungi orang tersebut dari hal-hal yang tidak disenangin. Dalam arti lain, maka akan Allah mudahkan orang tersebut untuk bisa bangun malam. Dimudahkan supaya apa? Bisa beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan akhir dari surat Al-Baqarah, 2 ayatnya. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi. Apalah Pak Ibu? Insya Allah nanti kalau dibaca sama-sama hafal. Kalau sendirian wallahu alam bisawab. Kemudian selanjutnya tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Kalau tadi 2 ayat terakhir, sekarang apa keutamaan surat Al-Baqarah? Hadis riwayat Imam Muslim melalui sahabat namanya An Abi Hurairah. Nama asli Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi. Di antara keutamaannya, sahabat ini sangat banyak meriwayatkan hadis. Tidak hanya ratusan hadis, bahkan ribuan hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Mengapa Abu Hurairah ini sangat banyak meriwayatkan hadis? Karena sahabat Abu Hurairah punya keutamaan. Apa keutamaannya? Tak pernah lupa terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kita Pak Ibu.
Ustadz ceramah maghrib ke isya 45 menit, tabligh akbar habis isya 1 jam. Kira-kira Ustadz ceramah 45 menit sampai 1 jam, yang kita ingat berapa persen? Nyampe 50% apa Ibu? Wow. Tak 10 Pak ya. Ya Allah Rabbi. Ini mohon maaf. Bahkan ada sebagian jamaah habis dengarkan kajian, seorang ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Ma, apa ceramah Ustadz tadi?" "Mantap." "Apa mantapnya, Mak?" "Ustadznya lucu." Allahu Akbar. Yang diingat materinya, entahlah pokoknya. Ya Allah. Bukan tak boleh lucu, boleh ayah bunda, tapi jangan lucu yang diingat, tapi materinya juga diingat. Tapi sahabat Abu Hurairah luar biasa. Sebanyak itu perkataan Nabi, semuanya yang didengarnya tak pernah lupa. Disebutkan dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi. Suatu ketika Rasulullah bersabda, "Hei para sahabatku, barang siapa di antara kalian yang membentangkan kain tempat Rasul duduk untuk mengajarkan ilmu agama, untuk tausiah, maka dia tak pernah lupa terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW." Langsung spontan sahabat Abu Hurairah, dia bentangkan kainnya, kemudian diduduki oleh Rasul. Maka sejak saat itu sahabat Abu Hurairah tak pernah lupa terhadap apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Kalau kita ingin selalu ingat apa yang disampaikan guru kita, disampaikan ustadz kita, disampaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kita, maka jangan lupa muliakan guru tersebut, muliakan ustadz tersebut, agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kalau di pondok pesantren itu masih terjadi, asal kiainya masuk ke masjid, kemudian ngimami sholat atau baca kitab, sandalnya kan biasanya ya langsung menghadap ke masjidnya, itu sama santrinya dibalikkan, supaya nanti kalau kiainya turun langsung make, nggak perlu balik. Itu kayaknya sepele, itu dalam rangka apa? Khidmah, khodim, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dari gurunya. Ini luar biasa, betul-betul dihormatin. Anak sekarang kan nggak, mohon maaf, ngapa ilmunya tak manfaat, tak barokah? Kadang akhlaknya rusak karena tak pandai memuliakan guru, tak pandai memuliakan ustadz. Sering kita dengar kisahnya, ada seorang siswa dicubit gurunya, kemudian ngadu kepada orang tuanya datang bawa polisi, gurunya paham Bapak Ibu ya? Kalau sudah gurunya dizolimi, gurunya dianiaya, bagaimana mungkin bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah? Ini luar biasa. Sahabat Abu Hurairah tak pernah lupa apa saja yang dikatakan oleh Nabi. Apa sebabnya? Beliau sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa hadisnya? Tentang keutamaan soal Baqarah. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "La taja'alu buyutakum maqabira." Janganlah kalian jadikan buyutakum, rumah-rumah kalian, maqabira, seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? Di kuburan jarang orang baca ya nggak Pak Ibu? Ada orang baca Quran di kuburan? Ada. Kapan? Ketika ada orang meninggal. Kapan lagi kuburan dibacakan Quran? Ketika mau menjelang puasa. Itu 2 hari 3 hari sebelum puasa, maka kuburan di Pekanbaru semuanya penuh. Kalau dia bersihkan kuburannya, kemudian dia bacakan Yasin, dia doakan, bagus. Yang paling parah, setelah kuburannya dibersihkan, dia pasang bunga ajaib, tak layu kena panas, tak basah kena hujan. Sudah selesai, selfie di kuburan, cekrek, update status. Wah, itu kurang kerjaan Pak Ibu. Itu tak ada gunanya. Yang ada gunanya apa? Setelah dibersihkan, kemudian didoakan. Ingat hadisnya, jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Apa sebabnya? Di kuburan jarang orang baca Quran. Tapi ada yang mengartikan lain. Ini yang kami tak setuju. Di kuburan tak boleh baca Quran. Apa dalilnya? Jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini dalilnya katanya.
Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Karena di kuburan tuh sepi, tak ada orang baca Quran, adanya cuman sekali-sekali. Maka supaya rumah kita tak sama dengan kuburan, harus sering dibacakan Quran. Kan ada ya bunda, orang kalau ada saudaranya meninggal pergi ke kuburan, dah pokok dibersihkan, pulang dia. Ngapa tak bacakan Yasin? Tak boleh baca Yasin di kuburan, tak boleh baca Quran di kuburan. Ada nggak ayah bunda? Oh, ada. Ini mohon maaf, kalau sebagian jamaah kita kan ketika ada keluarga yang meninggal, disolatkan, habis solatkan didoakan, pelepasan jenazah, diantar di kuburan. Sampai di kubur, dah mau dikubur, diazankan dulu, kemudian ditalkinkan, dikubur, baru didoakan, baru pulang. Tapi ada sebagian jamaah, pokok diantar ke kuburan, setelah dikubur pulang. Ada nggak? Pilih yang seperti itu atau pilih yang didoakan, diazankan, ditalkinkan? Ya Allah ya Rabbi. Ada yang komen, Ustadz, azankan itu hanya untuk sholat. Ngapa azan untuk orang mati? Azan tidak hanya untuk sholat. Ketika ada angin puting beliung, apa yang dianjurkan? Azan. Ketika ada orang kerasukan, apa yang dianjurkan? Azan. Ketika kita mau sholat, azan. Hakikatnya apa? Kita mau menghadap Allah. Orang yang mati siapa yang mau dihadap? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pengikut mazhab Imam Syafi'i, apa dalilnya? Ketika lahir disambut dengan azan, maka mati pun dilepas dengan azan. Kalau tak sesuai, tak setuju, silakan. Tapi jangan salahkan orang yang mengazankan, jangan salahkan orang yang mentalkin. Walaupun ini hukumnya tak wajib, sunnah, dilaksanakan silakan, enggak juga boleh. Tapi namanya sunnah itu tetap lebih baik dilaksanakan. Ingat apa ibu? Yang membedakan kita dengan orang lain itu bukan di amalan wajib, tapi di amalan sunnah. Kalau sholat 5 waktu semuanya sholat, tapi sholat sunnahnya belum tentu. Puasa Ramadan banyak orang yang berpuasa, tapi ketika Syawal banyak yang puasa atau banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Jadi lebih berat amalan wajib atau amalan sunnah? Amalan sunnah Pak Ibu, jangan salah. Kalau kita tak setuju silahkan, tapi jangan salahkan saudara kita yang melaksanakannya. Jangan engkau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bukan berarti tak boleh baca Quran di kuburan, tapi maksudnya supaya rumah kita ini selalu dibacakan Quran. Jangan sampai seperti kuburan, sedikit kali orang baca Quran. Kalau hadis lain, nawiru buyutakum, bersinarilah rumah kalian biqiraatil Quran, dengan bacaan Quran. Apa sebabnya? Fa innal baita allazi tuqra'u fil Quran, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran yakillu syarruhu wa yaksuru khairu, maka sedikit kebaikan, sedikit keburukannya dan banyak kebaikan. Di antara rumah-rumah yang tak berkah, banyak keburukannya, rumahnya besar tapi tak tenang, jarang ditempatin, mungkin salah satu sebabnya rumah tersebut tak dibacakan Al-Quran. Salah satu Ibu. Kemudian setelah Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitona, sesungguhnya setan yang firu minal baiti, lari dari rumah, allazi tukrahu fi suratul Baqarah, yang rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau rumah kita tuh pingin setannya lari, tak ada setan di rumah tersebut, maka bacakanlah surat Al-Baqarah. Tapi pertanyaannya, kira-kira tiap malam kuat nggak kita baca Al-Baqarah Bapak Ibu? Kuat nggak Pak? Hampir 3 juz. Kalau 1 juz 1 jam, 3 jam. Kuat tiap malam kita baca Al-Baqarah 3 jam. Ustadz kuat, tak kuat apa Ibu? Lama 3 jam. Saya paling sekali duduk paling kuat 1 juz. Yang saya biasakan setengah juz, sekali duduk setengah juz. Paling 10-15 menit, 20 menit, setengah juz. Tapi baca Al-Baqarah berat. Makanya ulama dulu pandai apa Ibu? Ngerti kita baca Al-Baqarah nggak bakal kuat, maka diambil supaya simple.
Apa caranya? Bacaan takhtim. Ada awal Baqarah, ada tengah Baqarah, ada ujung Baqarah. Awal, tengah, ujung. Mudah-mudahan rumah yang dibacakan tersebut setannya juga pergi. Ini luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu sanggup baca Al-Baqarah, silahkan. Kalau hadisnya setan itu akan lari yang di dalam rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis lain saya ambil dari kitab Tafsir Al-Munir. Apa katanya? Kalau Rasulullah SAW, Nabi bersabda, waman qara'aha, barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah baitahu, di rumahnya, lailan, pada waktu malam, lam yadkhuli syaitanu baitahu salasa layalin. Kalau malam hari kita baca Al-Baqarah, maka 3 malam setannya tak masuk. Ada keringanan pula, nggak tiap malam, 3 malam sekali baca supaya setannya tak masuk. Waman qara'aha naharon, barang siapa yang membaca soal Baqarah di siang hari, lam yadkhuli syaitanu baitahu salasata ayamin. Kalau di siang hari dibacakan, maka 3 hari setannya tak masuk. Tapi kira-kira kuat nggak malam sekali, siang sekali? Wallahu a'lam. Bisa berat ayah bunda. Makanya kalau berat, yang paling simpel, baca awal Baqarah, baca tengah Baqarah, baca akhir Baqarah. Apa yang maksudnya tuh? Yang sering kita baca dengan takhtim. Lalu kata Nabi lagi, iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa in akhodaha barokatun, orang yang mengambilnya, orang yang membacanya mendapatkan keberkahan. Wa tarkuha hasratun, kemudian orang yang meninggalkannya itu mendapatkan kerugian. Kalau mampu silakan, tak mampu minimal awal Baqarah, tengah Baqarah, dan akhir Baqarah. Kalau takhtim tiap malam bisa kita baca Pak Ibu. Insya Allah bentar. Bapak Ibu pulang dari masjid sampai ke rumah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Insya Allah selesai. Terbaca juga 2 ayat yang terakhir dari Al-Baqarah, maka kita mendapatkan keutamaan. Allah jaga kita. Kemudian setelah keutamaan Al-Baqarah, kita masuk keutamaan ayat kursi. Insya Allah semuanya kita hafal ayat kursi. Ada yang tak hafal Pak Ibu? Insya Allah tak ada, semuanya hafal. Ngapa hafal ayat kursi? Karena memang surat ini, ayat ini sering dibaca. Khususnya kapan? Ketika habis sholat. Apa keutamaannya? Kalau Rasulullah SAW, ini juga saya ambil dari Tafsir Al-Munir, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili almarhum. Punya 2 karangan besar, kitab fikihnya Fiqhul Islam wa Adilatuhu, kemudian tafsirnya Tafsir Al-Munir. Tafsirnya 15 jilid, fikihnya 10 jilid. Bahasa Arab atau terjemahan, alhamdulillah ada terjemahan Pak Ibu. Kalau 15 jilid, 1 jilid 200.000, berarti kalau 15 jilid 3 juta. Silakan untuk investasi akhirat. Tak sempat kami baca Ustadz, beli kasihkan Ustadznya, suruh baca. Insya Allah Bapak Ibu juga dapat pahala. Karena kami beli buku tak cukup pula duitnya 3 juta. Ngangsur kredit Bapak Ibu. Tapi saya ada punya lengkap. Kurang lebih 2 tahun nyicil satu selesai juga. Apa tentang keutamaan ayat kursi? Kata Nabi, Sayyidul Kalami, pemimpin perkataan. Kalam itu artinya perkataan. Apa pemimpin dari perkataan? Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wa Sayyidul Al-Qurani, dan pemimpin dari Al-Quran Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah. Wa Sayyidul Baqarati, dan pemimpinnya surah Al-Baqarah, yaitu ayatul kursi, adalah ayat kursi. Ngapa ayat kursi ini mulia? Alasannya sama Pak Ibu dengan ahli kelas kemarin. Karena surat tersebut menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca habis sholat kan biasanya dimulai dari wa ilahukum. Yang sering salah tuh hunya tak dengung, orang sering salah. Wa ilahukum ilahu, dengungkan, idgham biguna. Kadang orang sering baca wa ilahukum ilahu wahid. Itu tajwidnya kurang Pak Ibu, kurang dengung. Wa ilahukum ilahu wahid
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa sifat Allah? Hayyun, Allah itu maha hidup. Kita ini bersyukur punya Allah yang maha hidup. Allah tak pernah mati. Coba orang lain punya Tuhan mati. Orang Nasrani mengatakan wa qalatin nasara Isa benullah, Isa itu anak Allah. Mereka sebut dengan Yesus, nih mohon maaf, akhirnya mati di salib. Orang Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu Uzairu nimrullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Mati enggak? Mati. Tapi kita punya Tuhan yang tak pernah mati. Maka kita tenang Bapak Ibu. Kalau punya Tuhan mati, oh kacau. Kita jangankan Tuhan mati, lampu mati aja tenang enggak? Kacau Bapak Ibu. Yang biasa tidur pakai AC, tak hidup AC sibuk dia. Tapi kita punya Allah yang hayyun, itu maha hidup, tak pernah mati. Tidak hanya hayyun, tapi qayyum, tak butuh dengan yang lain, cukup dengan dirinya, dengan zatnya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tak pernah ngantuk. Beda dengan kita. Banyak ngantuk atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ini mohon maaf. Makanya ketika ayat ini menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka ayat ini pun mulia. Pemimpin perkataan dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Pemimpin dari Al-Baqarah adalah ayat kursi. Kemudian apa keutamaan yang lain? Man qara'a ayat al-kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli sholatin, setiap habis sholat. Sebagian imam kita habis sholat ada yang baca ayat kursi, ada yang tidak, silahkan. Tapi kalau saran kami, imamnya tak baca, kita usahakan baca. Habis sholat sunnah atau sebelum sholat sunnah, baca sendiri. Karena keutamanya luar biasa. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Syaratnya masuk surga orang yang setiap habis sholat baca ayat kursi cuma satu. Apa syaratnya? Mati. Padahal kita kalau umumnya mau masuk surga, amal ibadahnya harus banyak, dosanya sedikit, tak banyak maksiat, banyak beribadah. Tapi orang yang habis sholat selalu membaca ayat kursi, syarat masuk surga cuman kematian. Begitulah istimewanya namanya ayat kursi. Tapi sayangnya ayah bunda, adik-adik kita banyak juga yang tak hafal. Makanya mereka tak baca. Makanya salah satu tujuan ngapa diadakan zikir bersama, supaya kita yang tak hafal berzikir akhirnya ikut berzikir, karena sering dibaca akhirnya ikut lama-lama jadi hafal. Saya pernah mirsa Bapak Ibu, pas ngisi kajian ada bapak-bapak buka buku pasolatan, buku solat yang warna ungu itu termasuk buku yang paling laris. Ketika dia bawa sedang dibuka, apa yang dibuka saya tengok, ternyata bacaan zikir setelah sholat. Kurang lebih umurnya 70 tahun lebih. Kalau 70 tahun lebih yang dibuka bacaan zikir setelah sholat, artinya apa? Mungkin tak hafal bacaan zikir setelah sholat. Tapi kalau sering dibaca, insya Allah walaupun dengan tanpa dihafal, akhirnya hafal dengan sendirinya. Ngapa Bapak Ibu banyak yang hafal surat Yasin? Karena surat tersebut selalu dibaca. Orang yang rajin baca ayat kursi, tak pernah tinggalkan habis sholat 5 waktu, maka mudah masuk surga. Syaratnya cuman kematian. Tapi ingat kata Nabi, wala yuzofu alaiha. Orang itu tak bisa istiqomah, tak bisa melazimkan baca ayat kursi ke setelah habis sholat, illa siddiqon au abidun, kecuali orang-orang yang jujur, kecuali orang-orang yang ahli ibadah. Apa maksudnya? Orang yang mampu melazimkan, orang yang mampu istiqomah membaca ayat kursi habis sholat adalah orang yang jujur dan orang-orang yang selalu beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orangnya pembohong, orangnya pendusta, maka dia akan sulit
akan keberatan untuk baca ayat kursi setiap habis sholat. Ini luar biasanya. Kemudian apa keutamanya lagi? Waman qara'aha, barang siapa yang membacanya, iza akhoda majyahu, ketika mau tidur. Ketika mau tidur dia baca ayat kursi. Apa balasannya? Amanallahu ala nafsihi, maka Allah amankan, Allah jaga dirinya, wajarihi dan tetangganya, wajarihi jarihi dan tetangga-tetangganya, wal abayati haulahu dan rumah sekitarnya. Subhanallah. Kita sendiri baca ayat kursi, maka keluarga kita dijaga, kemudian tetangga kita juga dijaga, rumah-rumah sekitar kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Keberkahan dari ayat kursi. Maka bersyukurlah kalau kita bertetangga dengan orang-orang soleh. Apa sebabnya? Mereka mau tidur tak pernah meninggalkan ayat kursi. Kalau kita banyak bacanya atau banyak tidurnya ayat kursinya? Atau langsung tidur? Ya Allah ya Rabbi, kalau kita orang awam, ayah bunda mohon maaf, mau tidur tak lupa dia bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu udah mantap itu, minimnya. Kemudian ada kisah yang menarik tentang sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini selain hafalannya cerdas, tak pernah lupa terhadap apa yang dikatakan Nabi. Ternyata sahabat Abu Hurairah itu pernah menangkap setan, pernah menangkap jin, menangkap iblis apa ibu. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, nggak tanggung-tanggung. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah ini dipasrahkan oleh Rasul untuk menjaga Baitul Mal. Dah dijaga malam hari. Pas dijaga ternyata datang setan dalam bentuk manusia. Dia ambil makanan yang ada di Baitul Mal, kemudian dia pegang, tangkap. Ketika ditangkap mau dibawa oleh Rasul, apa kata setan tersebut? Hei Abu Hurairah, tolong lepaskan aku, jangan tangkap aku, kasihani aku ini orang susah, sudah beberapa hari tak makan. Akhirnya karena kasihan, dah dilepaskan sama Abu Hurairah. Kemudian besok pagi bertemu dengan Rasul. Hei Abu Hurairah, tadi malam ada apa? Oh, ada orang nyuri Baitul Mal ya Rasulullah. Tapi ketika saya tangkap, dia bilang kasihani diriku, belum makan 3 hari segala macam. Akhirnya saya lepaskan. Kata Rasul, nanti malam akan diulangi lagi. Ternyata betul, pas malamnya dijaga lagi, datang lagi setannya dalam bentuk manusia. Pas lagi mau ngambil, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Ketika sudah ditangkap, mohon lagi, tolong lepaskan aku belum makan, keluargaku belum makan, kasihan aku. Akan dilepaskan. Besok pagi jumpa Rasul lagi. Ditanya Rasul, tadi malam ada apa Abu Hurairah? Benar ya Rasulullah, tadi malam orangnya datang lagi, nyuri lagi. Tapi karena saya kasihan, akhirnya saya lepaskan. Kata Rasul, nanti malam dia juga akan datang lagi. Ternyata betul, pas malam itu dijaga, kemudian datang lagi setannya, tangkap lagi sama Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Untuk saat ini tiada ampun bagimu. Sudah 2 kali kata engkau gak akan ngulangi lagi, minta dilepaskan, minta dikasihani, ternyata tetap masih diulang. Ketika sudah ditangkap mau dilaporkan dengan Rasul, apa kata setan tersebut? Hei Abu Hurairah, lepaskan aku. Kalau engkau lepaskan aku, maka aku berikan sesuatu yang sangat luar biasa, yang sangat berharga. Ketika engkau membacanya, maka engkau akan selamat dari tipu daya setan. Kemudian setan pun berkata, apa kata setan tersebut? Kalau engkau mau tidur, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu la yazala alaika minallahi hafizun wala yaqrabannaka wala yaqrabaka syaitonun hatta yusbiha. Orang yang malam mau tidur baca ayat kursi, maka orang tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang tersebut sampai subuh pun setan tak berani menggodanya. Gara-gara apa? Ketika mau tidur dibacanya ayat kursi. Saya yang paling ingat pesan dari Kiai Haji Baudin Nur Salim. Setiap mau tidur tak pernah tinggal ayat kursi. Apa kata beliau? Saya ini kalau udah baca ayat kursi mau tidur itu tenang. Apa sebabnya? Ketika tidur dijaga oleh Allah, ketika tidur tak diganggu oleh setan.
Makanya ketika sudah dijaga Allah, kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, mau nenun kita, mau nyantet kita, kalau orang dulu kan banyak kayak gitu Pak Ibu ya, kalau kita baca ayat kursi, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa nggak keutamaannya? Oh, luar biasa. Kalau dibaca mau tidur, dijaga Allah, kemudian tidak digoda oleh setan. Yang lain tadi, Allah jaga kita, keluarga kita, dan juga tetangga kanan kiri kita. Kalau tiap habis sholat kita baca, maka mudah bagi kita untuk masuk surga. Syarat masuk surga cuma satu, apa? Mati. Kalau tiap hari baca ayat kursi, habis sholat baca ayat kursi, mati, maka mudah baginya untuk masuk surga. Luar biasa ya Bunda ya. Mudah-mudahan yang udah ngerti keutamaan ini tambah semangat untuk mengamalkan ayat kursi. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang keutamaan surat Yasin. Ini saya ambil dari buku tafsir namanya Tafsir Yasin Hamami. Itu kalau di pondok pesantren sering dibaca Pak Ibu. Tentang keutamaan surat Yasin. Yang pertama, surat Yasin itu disebut dengan Qalbul Quran. Apa artinya? Qalbun, hati. Kalau kalbun, bedakan hati-hati. Jangan sampai baca qalbun jadi kalbun. Karena beda, kalau kalbun anjing, kalau qalbun hati. Ngapa surat Yasin itu disebut dengan qalbul Quran, disebut dengan hatinya Al-Quran? Ternyata Pak Ibu, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi, maka orang kafir Quraisy tak setuju. Bagaimana mungkin Muhammad itu jadi nabi? Muhammad tak pernah sekolah, Muhammad tak pernah belajar, Muhammad itu anak yatim piatu. Bagaimana mungkin bisa jadi nabi? Ketika orang kafir Quraisy tak percaya dengan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, akhirnya turun surat Yasin. Yasin yang tahu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Qur'an Nil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Setelah Allah bersumpah demi Al-Quran yang penuh hikmah, apa isi sumpahnya? Innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, laminal mursalin, termasuk para utusan. Ketika orang kafir Quraisy mendustakan Nabi Muhammad, langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala membela bahwasanya engkau Muhammad termasuk para utusan. Karena Allah sendiri yang menyaksikan, Allah sendiri yang membela Nabi Muhammad kalau beliau adalah nabi dan rasul, maka surat tersebut disebut dengan Qalbul Quran. Apa artinya? Hati Al-Quran. Maka keutamaannya luar biasa. Barang siapa yang baca 1 kali di malam hari, maka keutamaannya sama dengan mengkhatamkan Quran sebanyak 10 kali. Kalau kita mau mengkhatamkan Quran 10 kali, kira-kira Pak Ibu butuh waktu berapa lama? Berapa? 1 tahun cukup 10 kali? Enggak kayak. Ya Pak Ibu ya, ini mohon maaf. Kalau 1 tahun 2 juz, 5 tahun baru 10 kali. Tapi orang yang baca surat Yasin sama dengan mengkhatamkan 10 kali. Logikanya gini, kita baca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Quran. Baca Al-Kafirun 4 kali, kemudian Iza Zulzilatil 4 kali, itu juga sama dengan mengkhatamkan Quran. Tapi orang yang baca Yasin 1 kali sama dengan mengkhatamkan Quran. Ulama kita dulu pandai kalau baca Yasin sendiri berat, supaya tak berat maka diajak baca sama. Ustadz, ngapa malam Jumat harus Yasin? Kan Al-Kahfi juga disunahkan. Silakan baca Al-Kahfi. Buat kelompok sendiri, baca Al-Kahfi. Banyak nggak yang datang? Berat juga Al-Kahfi yang bersetengah juz Bapak Ibu. Yasin yang sering dibaca makanya lancar. Qalbul Quran, hati Al-Quran. Sekali baca sama dengan 10 kali mengkhatamkan Quran. Apa keutamaannya? Saya ambil sebagian dari kitab Mukhtar hadis-hadis pilihan. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man zara qabra, barang siapa yang berziarah kuburan kedua orang tuanya, au ahadihima, atau salah satunya, yaumal jum'ati, pada hari Jumat,
faqara'a indahu Yasin, kemudian dibacakan surat Yasin, ghufirallahu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Qalbul Quran, bacakan Yasin dosanya diampunin. Kemudian hadis lain, man qara'a Yasin, barang siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, di waktu malam hari, asbaha makfuron lahu, maka pagi-pagi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dibaca malam hari, Allah jaga kita juga, keluarga kita sampai waktu subuh. Habis subuh kita baca, maka Allah jaga keluarga kita sampai malam. Saya yakin betul ya Pak Ibu. Kalau mama saya tuh setiap pagi itu selalu baca Yasin. Yang saya rasakan, saya kan hidup di jalan terus. Kadang waktu itu buru-buru, kayak tadi siang. Azan zuhur jam 12:27. Saya ditelepon Ketua Umum IKMI, saya di azhar jam 12:22. 5 menit lagi waktu azan. Saya tinggal Jalan Pinang. Kultumnya sebelum sholat. Dari Pinang ke Arifin itu, lampu merah. Terkejar 10 menit. Alhamdulillah aman. Kan sering kebut-kebutan di jalan. Kalau waktunya mepet apa Ibu? Alhamdulillah selamat. Apa salah satu sebabnya? Mungkin karena keberkahan orang tua yang selalu baca Yasin. 2 kali saya tuh ditabrak pas mau nyebrang. Perasaan saya kosong, tabrak. Alhamdulillah saya tak apa-apa. Yang nabrak itu yang, ya Allah Rabbi, ini mohon maaf apa Ibu. Kalau sendiri tak ada amalan biasa aja. Tapi punya orang tua bersyukur yang tiap hari baca surat Yasin, karena keberkahannya akhirnya pun keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa keutamaan yang lain? Man qara'a Yasin, barang siapa yang baca surat Yasin, ibtigha'a wajhillah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufiralahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga memberitakan, faqra'uha inda mautakum, bacakanlah surat Yasin kepada orang-orang yang sedang susah mati. Kan ada orang yang matinya lama Pak Ibu. Biasanya dibacakan Yasin. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Yasin, kalau memang tuh mati lebih baik, maka dimudahkan matinya. Tapi kalau hidup lebih baik, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya, ketika ada orang yang sudah sakit setahun tak mati-mati, ada nggak Pak Ibu? Ada. Bacakan surat Yasin. Tujuannya apa? Minta kepada Allah, ya Allah, jika memang hidup ini lebih baik baginya, hidupkan lagi, sehatkan kembali. Tapi jika memang mati lebih baik, maka mudahkanlah wafatnya. Jangan pula pas bacakan niatkan doakan mati, tak boleh. Karena kita tak tahu mana yang terbaik buat orang tersebut. Yang tahu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir ini rajin baca. Rajin apa Ibu? Rajin. Cuman keutamaannya wallahu alam bisawab. Tapi yang jadi masalah Pak Ibu, pengalaman saya, kalau pas baca Yasin sama-sama itu nampaknya bagus. Tapi ketika dicoba sendirian baru nampak aslinya. Saya udah 2 tempat tuh yang bahas tafsir Yasin, mulai Yasin sampai selesai. Karena yang peserta pengajiannya Ibu, saya coba. Saya baca, tirukan, 1 orang, 2 orang nyoba, baru dibahas. Karena pengalaman kami, kalau sampai ibu-ibunya semuanya disuruh nyoba, hari ini datang, besok tak datang lagi. Apa sebabnya? Malu ketahuan kalau ngajinya enggak. Ada enggak yang enggak kita Bu? Tak apa-apa, tapi semangat belajar. Yang ngerti keutamaannya silakan dibaca. Subhanallah. Begitu banyak keutamaan surat Yasin, keutamaan ayat kursi, juga keutamaan surat Al-Baqarah. Yang belum, belajar-belajar. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada waktu 2 menit. Kalau ada yang mau tanya, silakan Pak Ibu. Silakan Pak. Dan ayat terakhir. Iya. Yang tengahnya mana Ustaz? Ayat kursinya itu. Ayat kursi. Iya. Di tengahnya.
Makanya karena ayat kursi ini betul-betul utama, makanya itu diambil awalnya, tengahnya dan akhirnya. Kurang lebihnya segitu dia Pak. Makanya ulama kita udah pandai nih, ngerti umat ini tak kuat baca Al-Baqarah awal sampai akhir. Diambil awal, pangkal, akhir. Mudah-mudahan sama dapat keutamaannya. Tuh Ibu ya. Ada yang lain lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh.